Nah ini aku mau nyinggung sedikit nih Pak tentang BLT, boleh ya Pak ya? Oh boleh ya. Mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol nih, karena kan banyak banget nih yang lagi ributin. Aku dapat BLT, aku enggak, aku dapat ini. Dia orang kaya, tapi tetap dapat. Dia punya penghasilan lebih, tapi dapat. Nah, menurut Bapak sendiri gimana Pak tentang BLT di Desa Benda ini? Sebelum kita ke sana, mungkin alangkah baiknya kita bedakan dulu ya antara PKH terus dengan BLT gitu kan. Jadi ada beberapa model macam bantuan yang kadang-kadang memang masyarakat kita tidak tahu itu bantuan Apa ya? Yang penting dapat duit aja udah selesai gitu. Satu bantuan dinamai PLT semua atau PKH semua. Kalau PKH ini kan memang sebelum ada COVID-19 pun juga sudah ada di programnya Bapak Presiden ya. Artinya sudah berjalan. Lalu kemudian kita tarik kesimpulan dari munculnya corona di Indonesia, salah satu dampaknya adalah ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini kemudian pemerintah mengeluarkan produk solusi dari permasalahan ekonomi ini, salah satunya adalah bantuan BLT langsung tunai itu untuk orang-orang terdampak. Gitu. Nah, terdampak pun juga kita harus bisa menyimpulkan karena ini permasalahan rumit. Iya betul, karena masalah uang itu sensitif sekali biasanya warga kita. Sebenarnya nggak sensitif Pak. Sebenarnya gini, saya rasa justru kalau orang yang berhak dapat itu tidak rewel biasanya. Iya betul. Justru sih misalnya kayak jenengan lah motornya akeh tapi karepe oli gitu. Nah, ya itu kan akhirnya jadi sensitif kan. Akhirnya jadi gitu. Nah, gitulah. Jadi kalau saya sendiri ya, artinya kami menerapkan di pemerintah Desa Benda bahwa kita asal muasal munculnya BLT itu kan dari COVID. Kemudian warga terdampak. Nah, sering kali muncul pertanyaan, loh kalau terdampak semua terdampak, ya betul. Diprioritaskan adalah warga yang belum mampu. Betul. Kalau terdampak semua terdampak, iya betul semua terdampak. Tapi kemudian bagaimana siapa yang kemudian layak mendapat BLT. Nah, terpenting adalah BLT itu kan ada berapa macam ya. Ada yang dari Kemensos, ada juga yang dari dana desa. Kadang-kadang kita orang nggak mau tahu lah ya. Gitu. Langsung aja nih yang dapat itu tangga-tangganya terus, keluarganya terus, atau pendukungnya terus. Karena ini yang jadi sensitif banget kan, apalagi Mas Bais kan baru setahun ya Mas ya. Baru setahun jadi lurah, pasti kan singgungan itu kan pasti masih ada ya. Iya, saya rasa itu biasa lah ya, politik ya. Lah iya biasa. Artinya, politik lah ya. Cuman kami juga di pemerintah Desa Benda juga berusaha meminimalisir mungkin permasalahan ini dengan cara kami melakukan untuk yang BLT dana desa ya. Untuk BLT dana desa kami kan kami kan di awal menjelaskan mengenai Satgas Covid per RW. Nah, pendataan BLT ini adalah juga menjadi tugas Satgas Covid, di mana RT dan RW dan tokoh perempuan atau kader posyandu. Nah, ini kami meminta mereka melakukan pendataan di warganya masing-masing, lantas kemudian nanti disetorkan kepada pemerintah Desa Benda dalam hal ini kasih kesejahteraan. Nah nanti kami juga verifikasi lagi secara prosedur itu pendataan berbasis RT dan RW, lalu kemudian nanti dilaksanakan musdes, baru kita ada penetapan siapa yang mendapat BLT. Berhak mendapatkan itu ya. Akhirnya kan harusnya kalau misalkan sudah mendapatkan ini, harusnya udah clear lah ya permasalahan ini ya. Maksudnya clear itu dalam artian ya sudah, berarti itu orang-orang yang emang sudah sudah terverifikasi ya. Iya betul, tapi gini Mas ya, memang permasalahan BLT ini memang sebenarnya rumit dibilang rumit ya rumit, dibilang enggak ya enggak. Rumitnya adalah ketika semua merasa berhak mendapatkan berhak ya, karena tadi bahasanya adalah kita kan terdampak juga gitu. Betul. Nah, pertama itu ya, semua merasa berhak. Yang kedua dari unsur pencatat, memang kami akui kita fair-fairan aja bahwa semua orang itu punya persepsi tentang layak atau tidak itu masing-masing. Contoh jenengan nih, jenengan tak suruh mendata orang yang jenengan kenal yang mampu mendapatkan yang layak mendapatkan BLT. Antara jenengan dengan saya pasti beda. Jenengan menganggap si A ini layak mendapatkan BLT, ya itu
perspektif sekali. Betul. Saya bilang ini tidak, gitu ya. Ya inilah, ini permasalahan ini yang kemudian kita harus ekstra hati-hati. Makanya kami ada tiga lapis dalam pendataan ini dari sektor. Bukan kami tidak percaya terhadap RT RW kami, tidak. Tapi adalah untuk memastikan kami melibatkan seluruhnya dari pendamping PKH, dipastikan betul bahwa dia dapat PKH atau BPNT atau tidak. Karena syaratnya mendapatkan BLT itu kan harus tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang lainnya. Sementara kan pemerintah yang lain seperti PKH dan BPNT ini kan lumayan sudah banyak ya. Pak Presiden menguncurkan ini juga. Lalu misalnya nih ada orang yang belum mampu dan layak sekali dapat BLT, dimasukkan dalam RT dan RW. Nah di sini kami cek lagi, kami kerjasama dengan pendamping PKH dan ketua kelompok PKH di desa kami, cross check bahwa ini apakah ini sudah dapat PKH BPNT atau belum gitu. Jadi kami berlapis-lapis, pertama dari RT RW, pendamping PKH, tokoh perempuan, ketua kelompok PKH juga, baru nanti terakhir adalah pada musyawarah desa di kantor balai desa. Iya. Ini sangat lengkap sekali ya. Padahal ini baru saya mau tanyakan bagaimana penyaluran BLT ini dari pemerintah. Mekanismenya seperti apa? Ternyata sudah langsung dijawab gitu. Karena ini ya langsung bersinggungan ya. Bersinggungan ya. Jadi yang pasti kalau kita garis bawahi mekanismenya adalah dimulai dari pendataan. Pendataan ini dilaksanakan oleh RT dan RW ya. Kemudian nanti diserahkan ke desa, dalam hal ini kasih kesejahteraan. Disetorkan ke desa melakukan verifikasi dengan mengajak ketua kelompok PKH, dengan mengajak pendamping PKH tingkat kecamatan, kami juga mengajak pendamping lokal desa dan mengajak pendamping desa juga. Kami verifikasi dulu, kami undang BPD-nya juga, bagaimana Pak? Karena tadi saya sebutkan bahwa layak atau tidak layak itu perspektif. Saya bisa memutuskan satu orang menurut saya itu layak misalnya, belum tentu menurut panjenengan itu layak. Nah maka ini kami betul-betul menggunakan ranking ya. Ada beberapa kriteria. Kalau dari Kemensos itu kriteria 14 kriteria, lalu ada tambahan 3 kriteria berikutnya. Lalu di sini yang paling bagaimana pemerintah desa dipercaya oleh pemerintah pusat untuk melakukan kearifan lokal. Nah inilah kemudian kita libatkan dari seluruh unsur. Nah setelah ini baru kita musdeskan. Setelah diverifikasi ya baru kita musdeskan dalam konsepnya verifikasi validasi. Kita musdeskan, kemudian disepakati bersama BPD, baru kita umumkan gitu. Siapa saja yang berhak mendapatkan. Siapa yang berhak mendapatkan. Pasti kan di Desa Benda juga kami kan punya papan informasi ya. Jadi akan kita tempel-tempelkan di semua papan informasi yang ada di Desa Benda gitu. Tapi jangan salah, pemerintah juga hari ini melakukan terobosan yang sangat luar biasa. Bapak Gubernur kita juga ada program bantuan sosial juga. Artinya ketika nanti dana desa ini tidak cukup untuk BLT, karena aturannya gini Mas. Ya gimana tuh Pak? Banyak yang nggak tahu ya, jadi tadi kan tahap 1 40%, kemudian untuk BLT itu 35%, 5% untuk ya terserah ya, untuk penanganan COVID, ada yang untuk operasional dan teman-temannya, padat karya gitu ya. Tapi yang pasti ada 35%. Kalau di Desa Benda hitungannya gini, 35% dari dana Desa Benda yang 1,6 miliar sekian itu kurang lebih 570 juta sekian itu dibagi 1.800.000 karena besaran BLT desa ini kan 600.000 per bulan selama 3 bulan. Berarti kalau 600 kali 3 kan 1.800.000. Nah 1 juta asumsinya adalah dari 500 sekian tadi dibagi 1.800.000 itu ketemunya adalah 321 orang. 321 orang. Lah dari berarti dana desa Benda, dana desa pemerintahan Desa Benda ini hanya mampu untuk 321 orang saja. Nah, 321 orang ini sementara kemarin dari RT RW itu sudah menyetorkan data yang mereka anggap layak untuk mendapatkan BLT itu 465. Mumet ya Mas ya? Enggak mumet. Ngatur ya. Kalau menurut aku ya yang biasa bukan sebagai. Jadi gini Mas, kenapa saya bilang enggak mumet? Karena
sisa dari nanti yang tidak dapat BLT dari dana desa ini di cover sama Bapak Gubernur. Bahkan Ibu Bupati kita pun juga ada bantuan sosial juga. Menyiapkan juga ya. Iya. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman semua atau saudara-saudara semua yang ada di Benda yang sudah tercatat kok ternyata loh kok aku nggak dapat gitu ya. Mungkin itu mungkin dari bupati ataupun dari ini. Iya, dari bupati pun kan juga ada kuota bantuan sosial ya. Terus lalu dari Bapak Gubernur kita juga ada ya? Bahkan dari Kemensos juga ada. Artinya pemerintah betul-betul mempersiapkan beberapa lapis bantuan. Iya. Nah, jadi makanya jangan termakan hoax lah ya untuk karena kan banyak banget hoax yang berkembang ya. Nah, aku dapat ya nggak dapat gitu. Iya, jadi apa ya? Ya saya tadi bilang ya, artinya kita ini kan sekarang ini udah zamannya data ya. Iya, by Sekarang data lah segala macam. data. Apa-apa itu apa ya? Kita ukur kebenarannya itu dari dengan data. Iya, betul. Maka dari ini jangan kemudian satu omongan digoreng ditambahi 10 cabai biar jadi intinya adalah kalau dari Benda ya, saya udah dari desa Benda ini adalah dana desa Benda untuk BLT 35% dengan besaran 600 kali 3 bulan berarti total nominal 1.800.000 itu untuk kuota 321 orang. Nah, kemarin ajuan dari RT RW ini sekitar 465 orang dan kami yakin masih perlu diverifikasi, ada yang berhak lolos, bahkan mungkin ada yang belum tercatat juga. Nanti akan kita verifikasi. Berarti kemungkinan berkurang atau bertambahnya masih ada ya? Masih mungkin karena mungkin. Bukan tidak percaya ya, kita harus melalui atau menggunakan pendekatan yang semuanya ada mungkin lupa, ada mungkin kesalahan ya. Iya, gitulah. Jadi gitu ya. Jadi ini obrolan Second Nasi Corner di episode pertama ini jadi sangat-sangat serius. Padahal aku kesini itu pengen yang santai sekali. Dan hari ini kan kebetulan saya sedang tidak menjadi kepala desa ya. Oh gitu. Seharusnya kita ngobrolnya yang lain. Tapi yang santai. Tapi karena bersinggungan lah ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu semua karena saya hampir setiap hari itu banyak sekali orang yang bertanya kepada saya ya, dan saya terima karena memang ini kewajiban saya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Tapi prinsipnya adalah kalau memang ya kan, bahkan Presiden di sosial media sempat ada rilis bahwa siapa yang tidak mendapatkan bantuan lapor ke saya kan, sampai setegas itu. Intinya adalah pemerintah sudah mengemas sedemikian rupa untuk dalam penanganan COVID-19 ini. Hanya saja ya kan, setiap ada info A, masyarakat seolah-olah harus sekarang juga dia dapat. Iya. Ini kan Presiden ngomong hari Senin jam 10 pagi, jam 11 mereka harus dapat gitu. Padahal kan ada mekanisme yang panjang tadi ya. BLT ini kan mekanismenya panjang dari pencatatan, verifikasi validasi, musdes kan, baru kemudian bisa disetorkan. Penyetorannya pun juga kita masih ada dua opsi antara cashless maupun tunai kan. Nah ini nanti tunai dan non tunai. Nah, ini nanti seiring berjalannya data ini, insya Allah sih kalau di Benda kok kami sudah mulai verifikasi, insya Allah dalam minggu-minggu depan sih sudah bisa ada keputusan dan gitu. Segera pencairan lah ya intinya ya untuk menangani itu. Harus. Bagi warga Benda yang ini pasti yang penting cepet cair. Oke Mas Bais, terima kasih banget waktunya hari ini. Puasanya masih Mas? Ya alhamdulillah ya. Ini baru jam 4 kan. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari COVID-19 ini ya Mas ya. Amin. Dan kita segera terhindar lah ya, atau COVID ini segera selesai, berakhir ya. Amin. Mungkin statement terakhir Mas, closing? Saya punya pesan ya, atau closing statement lah ya. Iya, closing statement. Jadi intinya adalah menghadapi pandemi ini kita tidak boleh panik. Saya mengutip dari cerita salah satu ustadz atau salah satu kiai dari Magelang bahwa kepanikan ini justru akan membuat kita mudah terpapar. Karena terkadang karena ada sebuah cerita bahwa satu penyakit yang kemudian didatangkan
yang tadinya targetnya hanya dia membunuh 10 orang, karena panik dia maka bisa membunuh 1.000 orang. Iya. Nah, karena kepanikan ini kemudian memudahkan untuk terpapar. Lantas yang perlu kita garis bawahi adalah tetap kita harus optimis bisa melewati ini semua. Ikuti semua peraturan dari pemerintah, kemudian pelajari data by data. Jangan sampai kemudian dari perkara ini menjadi permasalahan buat kita semua karena tidak tahu data. Ya, betul. Nah, ini yang repot itu. Kira itu terima kasih banget ya Mas ya. Oh iya. Aku terima kasih banget udah ketemu sama Mas Bais dan kita ngobrol-ngobrol santai walaupun kelihatannya jadi nggak santai. Ya. Nah, cukup sekian dari saya di Sakenezi Corner episode pertama bersama Baisul Amri atau Mas Bais, Kepala Desa Benda, Kecamatan Sirambok. Terima kasih Mas. Ya. Mohon maaf nggak salaman dulu ya. Oh iya, kita nggak boleh salaman. Iya benar ya. Ya udah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.